Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasar Miracle dari kelas TI 19A dengan NIM 1905120402. Di sini dalam proyek tugas akhir saya menyimulasikan jaringan di Sidoarjo dan diperuntukkan untuk TU dan guru, tata usaha dan guru. Jadi latar belakangnya adalah mendigitalisasi proses administrasi para guru dan karyawan di Sidoarjo, serta juga mempermudah kinerja, mengefisiensikan kerja dari para guru dan karyawan di saat ada kebutuhan untuk melengkapi dokumen. Ya, dapat juga digunakan untuk printing saat membuat rapor akhir semester para murid-murid. Selain itu pengaksesan data rapot. Nah, di dalam jaringan ini saya membuat jaringan yang terdiri dari 2 jaringan wireless yang terdiri dari 2 access point, ya, dan jaringan LAN. Pegawai juga dapat melakukan pertukaran file secara online atau secara melewati jaringan tanpa harus bertemu secara langsung. Baik, ini adalah gambaran jaringan yang telah saya buat yang berada di Sidoarjo. Yang pertama adalah PC1, PC2, PC3. Ini saya simulasikan ini berada di ruang TU. Lalu PC4 sampai PC6 ini berada di ruang guru. PC1, PC2, PC3 ini terhubung di satu switch, dan PC yang berada di ruang guru juga terhubung di switch yang nantinya akan terhubung di satu router yang dapat mengakses 3 buah printer di ruang printing. Printer ini sudah saya hubungkan dengan switch. Selain itu, pekerja yang berada di lantai 2, ini lantai 2, dapat mengakses juga printing dengan cara menggunakan laptop maupun smartphone yang sudah saya hubungkan dengan access point, masing-masing access point, dan saya hubungkan dengan switch lalu di router di lantai 2 untuk dapat mengakses di router lantai 1. Semua ini sudah saya hubungkan satu persatu. Langsung saja, pada PC0 ini sudah saya setting IP-nya 191.168. Jadi pada ruang TU ini sudah saya setting untuk TU ini menggunakan IP 168. Ini 26 adalah NIM saya. Jadi 2, ini berarti pertama 2. Subnet masknya 255. Default gateway-nya 168.261. Default gateway-nya 1 yang menghubungkan ke switch dan ke router nanti. Begitu. Selain itu, fase Ethernet juga sudah saya setting 168.262. Ya, untuk menghubungkan ke switch. Lalu selanjutnya di PC2 juga sama, sudah saya setting IP 168.263. Ini tadi 2, ini 3, dan ini 4. Ya, default gateway-nya 1 untuk menghubungkan switch dan router. Lalu fase Ethernet-nya saya kasih 3, 255. Ya, tadi 2, 3, dan 4. Jangan lupa port status untuk tetap di-on-kan. Ya. Lalu di PC3 fase Ethernet-nya sama 4 ya. Pakai 4, 1684. Desktop-nya IP-nya 1684 juga. Default gateway-nya tetap 1 untuk menghubungkan di switch dan router. Dan jangan lupa port status di-on-kan. Baik, untuk setting di ruang TU
sudah selesai di setting ya. Lalu kita setting yang kedua di ruang guru. Saya perhatikan ini ruang guru ya, ruang guru kita coba cek fase ternetnya. Di ruang guru menggunakan 169, 192, 169, 262. Menggunakan 169. 168 adalah ruang TU, 169 adalah ruang guru. Jangan lupa per status juga di on kan. IP-nya menggunakan 192.169.262. Subnet masknya, lalu default gateway-nya 169.261. Ini untuk menghubungkan ke switch dan ke router. Lanjut juga isi 4. isi 4 192.169 169.263. Tadi berarti 2, 3, 4 dan routernya ini tadi switchnya 1. Ya. Kita buka konfigurasi fast internet nolnya. Jangan lupa port 1 di on kan. Kita setting IP-nya ini ya. Lanjut di PC 5. PC 5 sama 169.4 ya. Default gateway-nya 1. Ini default gateway-nya 1. Udah. Ini 168, ini 169. Sedangkan pada printer-printer di ruang printing sudah saya setting satu persatu untuk printernya. 167 ya. 192, 167, 262. Kalau ini 167, printer ruang printingnya 167, IP-nya kalau di ruang guru itu 168 dan di ruang ini ruang TU ya, ruang TU 168, di ruang guru 169. Jangan lupa per status tetap di on kan ya. Ya, 3, 2, 3, 1 ya. Udah. Dan di sini juga saya buat ini saya beratkan ya. Saya membuat 2 router. Router pertama di lantai pertama. Tadi lantai pertama itu ada ruang TU, ruang guru dan ruang printing. Sedangkan di lantai 2 itu kami ibaratkan ada sebuah laptop atau smartphone untuk juga dapat mengakses printing yang ada di sini. Jadi untuk memudahkan juga kita juga bisa menggunakan laptop maupun HP untuk melakukan printing yang ada di ruang print, yang ada di lantai 1. Jadi untuk lantai 2 saya hubungkan antara router lantai 1 dan lantai 2. Ya. Lalu dari router dihubungkan oleh switch. Switch ini memiliki 2 access point. Access point ini saya menggunakan password. Jadi saya tentukan untuk access point-nya. Kalau yang ini auto default. Untuk smartphone default. Oke, kita buka. Tadi sebelum ini tadi sudah saya ganti portnya ini ya. Saya buang lalu saya ganti ini. Jangan lupa dinyalakan juga. Konfigurasinya di IP konfigurasinya 166. 192.166.2 ya, untuk laptop 166.2. Ini default gateway-nya untuk ke access point dan router ya. Nah, di sini. Sebelum itu saya jelaskan access point-nya dulu. Access point-nya saya jelaskan. Nah, access point 0 saya beri nama SSID-nya itu AP1. Jadi access point seperti connect ke WiFi itu. Laptop ke connect ke WiFi-nya itu nama WiFi-nya itu AP1 dengan password ya WPA2PSK 123.478. Saya setting memang untuk access point 1 ini menggunakan SSID AP1 dan
password 123 sampai 8. Nah, agar laptop dapat terhubung ke access point 1, ini kita pakai default gateway-nya ini ya. Lalu seperti tadi, ini sudah kita ganti. Yang awalnya kita matikan dulu, kita ganti menggunakan ini. Lalu kita nyalakan lagi, lalu kita bisa mengkonfigurasikan IP-nya. Ya. IP-nya menggunakan 192.168.262. Sedangkan default gateway-nya tetap 192.168.1. Untuk konfigurasinya, nah, di wireless 0 ya, kita ketikkan. Jadi ibaratnya laptop ini kita sambungkan ke access point 1 dengan cara memasukkan SSID-nya, access point 1 tadi, AP1 ya, tadi AP1, lalu masukkan ke passwordnya 123.45.78. Jangan lupa di on kan ya, seperti itu tadi. Sama laptop 2 juga kita ganti portnya ini dulu ya, kita matikan, lalu kita copot ini, lalu kita gantikan ini ya. Lalu pada wireless 0 kita masukkan SSID-nya di access point 1 yaitu AP1, lalu kita masukkan password dari AP1 ini 123.45.78. Setelah itu akan langsung terhubung seperti ini, ada garis terhubung. Kita harus masukkan ID dan passwordnya karena kita sudah setting di access point 1. Beda halnya dengan access point 2. Access point 2 saya konfigurasikan secara auto atau default ya, sudah saya default. Sehingga smartphone langsung bisa terhubung ke access point 2 tanpa harus saya setting sama sekali ya, hanya saya setting IP-nya 192.168.266 ya, tanpa saya setting secara default ya. Karena apa kita setting default ini? Karena access point langsung terhubung dan tidak saya setting SSID dan passwordnya, begitu. Sama halnya dengan smartphone 2, hanya saya setting IP-nya 192.168.265 ya. Lalu setelah ini terhubung ya, laptop sudah ke access point 1, smartphone ke access point 2, PC di ruang guru sudah terkoneksi di switch dan router, printer di ruang printing sudah terkoneksi di switch dan router, lalu PC di TU sudah terhubung di switch dan router. Kita setting routernya terlebih dahulu. Router di PC di router 1 di lantai bawah. Routing di sini saya tidak kita masukkan fast ethernet 0-nya dulu. Fast ethernet 0 terhubung ke ruang guru ya. Ruang guru tadi 169, ini 167, ini 168. Karena fast ethernet 0 ya, maka terhubung ke ruang guru ya. Jangan lupa port 1 di on ya. Lalu fast ethernet 1 terhubung ke 168, 192.168.261. Ini terhubung ke sini, ruang TU. Ruang TU tadi 168. Ini 167, ruang printing 167, ruang TU 168. Lalu ruang guru 169. Fast ethernet 1
Ya, fase Ethernet 1 terhubung ke ruang TU. Sedangkan ruang TU adalah 168 ya. Terakhir ke fase Ethernet 4. Fase Ethernet 4 yaitu 167 ya. 192, 167, 261. Jangan lupa kita on kan. Lalu yang terakhir di serial 2. Serial 2 kita hubungkan ke rotor 2 atau rotor di lantai atas. Kita hubungkan sesuai dengan serial number 2-nya di rotor atas atau rotor atas atau rotor 2. 11111261. Kita on kan. Setelah itu kita lakukan routing statik. Sudah saya masukkan routing statiknya, network, mesh, dan next hub-nya ya, via 1111.262 via sini. Jadi akan terhubung ke sini. Kenapa kita lakukan routing statik? Supaya bisa mengirim data agar mengakses di semua device dan semua device dapat terkoneksi. Maka kita harus menggunakan routing statik, dan juga agar menjembatani router 1 dan router 2 menggunakan router statik gitu. Ya. Sama halnya kita juga setting router 2-nya. Router 2 ke fase Ethernet 0-nya 166 ya, tadi di sini 166 semua. Jangan lupa kita on kan port statusnya ya. Lalu kita ke serial number 2. Serial 2 yang menghubungkan antara router 2 dengan router 1 kita tuliskan ya. Sama dengan router 1 tadi 11111262. Kita on kan. Kita lihat routing statiknya. Saya masukkan 3 routing statik. 1 2 3 ya, 3 ya. Routing statik ini menghubungkan ke 192, 168, 260 ya. 169 dan 167. Ini menghubungkan dari router ini agar bisa menuju ke sini, ke 168 ke sini ke atas ya, ke ruang TU ya. Sedangkan ini 169 ini ke ruang sini, 169 ke ruang guru. Lalu 167 ke ruang printing. Agar bisa langsung menuju ke ruang printing dan ruang guru dan ruang TU, maka kita menggunakan ini routing statik. Gitu. Sekarang mari kita coba menyimulasikan ini ya. Kita pertama simulasi dengan menggunakan ping ya, mengetes laptop ya, laptop kita coba non ping 192 166 264. Laptop 0, apakah bisa terhubung? Kita cek. Nah, ini tadi ya 192. Nanti akan munculnya seperti ini. Berarti ini sudah terhubung. Mengirimkan 4 file dan diterima 4, loss-nya 0. Berarti semua dapat terhubung. Gitu. Lanjut, kita simulasikan
isi 3 ya, menggunakan command prompt. Coba kita, ini tadi sudah saya cek, kita coba lagi ping 192.169.262, kita cek. Ya, tadi sudah saya cek kan. Nah, ini hasilnya 16262 ya, 169 berarti menuju ke sini ya. Nah, itu bisa send 4, kita mengirim ke 4, kita mengirim 4 file dan diterima 4 dan nggak ada loss, 0% loss ya. Baik, terakhir saya coba menggunakan simple PDU dari, kita coba dari ruang TU ke ruang guru, apakah masih bisa terhubung ya, hubung. Oke, sukses ya, masih sukses. Oke, kita coba lagi. Kita coba dari isi 2 di ruang TU ke printer 1. Kita coba. Ya, bisa ke printer. Oke, sukses. Berarti dari ruang TU bisa mengakses print ya. Jadi nggak perlu ke ruang printing, bisa langsung ngeprint di ruang printing tanpa harus lama-lama ke ruang printing. Kita coba lagi dari ruang guru ke printing, ruang printing. Kita coba. Ya. Oke, bisa. Oke, sukses. Ya. Dari ruang guru juga kita bisa menggunakan printer di ruang printing di sini. Sekarang kita coba dari lantai atas ya. Ibarat kita menggunakan laptop di lantai atas, apakah bisa mengakses print yang berada di lantai bawah? Kita coba. Bisa ke switch, lalu ke router lantai 2, switch ke router lantai 1, masuk ke switchnya printing. Oke, bisa masuk ke print. Oke, ke switch lagi ke router lantai pertama, kembali ke router lantai 2, kembali ke switch, ke access point 1, lalu bisa ke laptop. Sukses ya. Oke, kita coba terakhir, apakah menggunakan smartphone bisa mengakses printing juga. Kita coba. Ya. Oke. Bisa. Oke, sukses. Bisa. Berarti kita juga bisa ngeprint juga dengan menggunakan smartphone dari lantai 2 yang sudah terhubung di switch dan
access point dan router lantai 2 yang bisa langsung ngeprint ke lantai 1 di ruang printing karena semua sudah terhubung dalam satu jaringan. Itu merupakan salah satu kemudahan jika kita menggunakan jaringan ini dengan bijak dan baik tanpa harus kita susah untuk melakukan kegiatan maupun perpindahan, ya, untuk melakukan hal-hal seperti proses printing di ruang print maupun perpindahan data dari ruang TO ke ruang guru maupun dari guru ke lantai-lantai 2 itu bisa kita lakukan dengan kemudahan teknologi ini. Baik, saya kira itu simulasi digitalisasi yang saya simulasikan di sekolah saya MAN Sidoarjo. Semoga ini dapat berguna dan menjadi sebuah terobosan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya Nasrul Miracle. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.